الوصول بلوغ كل مأمول ولحظة الرسول أبي البتول صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril murhibi lil jahli wal kasali wal nisyani bi nurih fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, mari kita berkumpul dalam majelis ta'lim fikih di malam 2 Ramadan, mana selama bulan Ramadan ini insyaallah kita masih akan terus mengadakan majelis ta'lim guna untuk menambah ajar atau pahala di dalam kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan semoga kita semua yang berkumpul di sini yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih dalam pembahasan mengenai arkanus shalah atau rukun-rukun salat, di mana pada minggu yang lalu kita telah membahas rukun yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama rukun salat adalah niat dan yang kedua adalah takbiratul ihram. Lalu rukun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, yaitu berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Artinya pada saat kita salat fardu maka hukumnya wajib berdiri. Kalau sholat sunnah boleh, walaupun kita mampu berdiri, boleh kita duduk, tapi pahalanya separuh dari berdiri. Bahkan dalam sholat sunnah boleh kita muttaji, yakni secara tiduran, seperti orang yang tidur menghadap kiblat, seperti mayit yang di dalam kuburnya, artinya dia miring ke kanan, itu boleh dia dalam keadaan tiduran, tapi pahalanya rubu atau seperempat dari berdiri. Jadi kalau malas-malas misalnya sholat berdiri, kalau sholat sunnah boleh kita laksanakan duduk seperti sholat tarawih, tapi ya itu tadi pahalanya kita akan dapatkan separuh dari orang yang sholat berdiri. Nah kalau sholat fardu maka tidak boleh duduk kecuali kalau dia tidak bisa berdiri. Posisi duduknya, kalau dia duduk afdolnya duduk seperti tasyahud awal. Kalau tidak bisa tasyahud akhir. Kalau tidak bisa bersilah duduknya. Kalau tidak bisa juga bagaimanapun dia bisa, ya, yang penting dia duduk ketika dia tidak bisa berdiri. Kalau tidak bisa duduk baru dia sholatnya secara tiduran, ya muttaji tadi. Kalau tidak bisa mustalqi. Mustalqi itu seperti kakinya menghadap ke kiblat, telapak kakinya, kemudian kepalanya agak diangkat sedikit. Kalau tidak bisa juga dia sholat dengan isyarat, ya, seperti memedipkan mata. Kalau bisa menggerakkan kepala, gerakkan kepala pada saat ruku misalnya. Kalau sujud agak jauh sedikit. Tidak bisa juga dalam perasaannya dia sholat, ya. Kalau sudah tidak bisa semua baru kita sholatkan, berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu rukun yang ketiga, ya. Kemudian rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Dalam membaca Fatihah ini wajib dalam setiap rakaat.
baik sholatnya fardu ataupun sholat sunnah, baik atas imam maupun atas makmum ataupun bagi orang yang sholat sendirian, kecuali makmum yang masbuk. Seperti ketika orang baru datang dalam sholat jamaah misalnya, imam dalam keadaan ruku, lalu dia mau langsung ikut sholat. Pada saat itu dia takbir, kemudian dia langsung dalam posisi ruku, tidak perlu membaca surah Al-Fatihah lagi. Ya, itu namanya makmum yang masbuk, terlepas Fatihah dari dia. Nah, selain itu maka wajib dia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian juga perlu kita tahu syarat-syarat dalam membaca Fatihah ini banyak. Salah satunya tartib. Tartib itu artinya sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bismillahirrahmanirrahim menurut kita Al-Imam Syafi'i, yang bermadhab Imam Syafi'i. Kalau yang madhabnya Maliki, mereka mengatakan bacaan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat surah Al-Fatihah, tapi sunnah bagi mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang bermadhab Hanafi, mereka tidak membaca bismillah. Mereka mengatakan bahwa bismillah bukanlah bagian dari surah Al-Fatihah dan tidak sunnah membacanya. Makanya konsekuensinya kalau kita sholat dan imamnya madhabnya Hanafi, maka sholat kita tidak sah. Sebab mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau mereka yang bermadhab Hanafi mengerti mengenai madhabnya, lalu ada makmumnya misalnya dari yang bermadhab Syafi'i, maka mereka akan menjadikan orang yang bermadhab Syafi'i sebagai imam. Kenapa? Karena ketika yang bermadhab Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim, toh bagi mereka tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena mereka mengatakan bismillah bukan bagian dari ayat Al-Quran, dari surah Al-Fatihah, dan juga tidak sunnah membacanya. Cuma itu saja. Berarti kalau kita sholat di belakang mereka tidak sah, kalau mereka sah. Ada itu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, al-muwalah. Arti al-muwalah, dari ayat per ayat itu jangan berselang terlalu lama. Seperti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jangan terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, ini sudah termasuk lama. Bukan artinya lama itu 5 menit atau 10 menit misalnya, enggak. Ya ini menurut orang itu lama, ya lama sudah. Ya dah. Jadi harus mualah membacanya langsung ayat per ayat. Lalu yang ketiga, mura'atu hurufiha, menjaga benar huruf-huruf dari surah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Jangan huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah kita tambahkan. Ada 7 huruf yang tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, sebagaimana dikatakan, dzaka hurufun kharajat an Fatihah, sajun khazun syadfun atat mutatabi'ah. Pertama huruf sa. Huruf sa tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Jangan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim misalnya. Nah, itu sa tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Kemudian huruf jim. Huruf jim tidak ada. Kemudian huruf kha. Huruf kha tidak ada. Kemudian juga huruf zai. Siratal lazina. Salah. Harus siratal lazina. Zal dengan zai. Lain, ya enggak? Kemudian shin juga tidak ada. Ihdinas siratal, salah. Huruf fa juga tidak ada. Terakhir huruf fa. Inilah 7 huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Jangan kita tambah-tambahin gitu loh. Kemudian juga menjaga tasydidnya. Syarat selanjutnya adalah menjaga tasydid-tasydidnya. Yang sering banyak kita dengar di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus tasydidnya benar-benar jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab kalau di dalam kalimat iyyaka tidak dikasih tasydid, maka artinya akan sangat jauh.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya pada mula wahai matahari kami menyembah dan pada mula wahai matahari kami minta pertolongan. Berarti agamanya agama Shinto, orang Jepang. Kalau dia tahu dan dia sengaja, kafir. Nah, kalau dia tidak tahu maka dia harus belajar. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak kan kita dengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah, tidak sah Fatihahnya, berarti sholatnya juga batal ya dengan sendirinya gitu. Kemudian juga membacanya dalam keadaan berdiri kalau sholat fardu tadi ya. Lalu syarat selanjutnya adalah ayyusmi anak sahu jami al qiraah. Dia mendengar sendiri bacaan-bacaan setiap hurufnya itu, setiap huruf di dalam surah Fatihah. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu. Surah tidak sah bagi Fatihah. Kalau dia tidak mengulang batal berarti salat. Semua huruf di dalam surah Al-Fatihah itu mesti kita dengar. Kalau kita sholat sendirian atau ketika kita menjadi makmum, ya, harus kita mendengar. Nah, di dalam mendengar ini artinya kalau ada suara yang gaduh, suara yang ribut, kita biasanya mendengar bacaan itu dengan suara yang standar. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ada suara ribut, misalnya motor atau segala macam. Nah, itu tidak perlu kita angkat suara. Yang penting kalau suara ribut tadi hilang, maka akan kita dengar, ya, kita dengar ayat setiap huruf dari surah Al-Fatihah. Kemudian juga Allah yatakhallalaha dzikrul ajnabi. Yang maksudnya apa? Bukan dari maslahat sholat, seperti kita membaca hamdalah untuk orang yang bersin. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sebelah kita ada yang bersin. Kita bilang Alhamdulillah. Maka mesti ngulang dari awal. Nah, kita ngulang dari awal. Tidak boleh kita menyelang di dalam memasukkan zikir yang bukan dari bacaan Fatihah ketika atau pada saat kita membaca Fatihah. Kalau amma idza takhallala sajdatu tilawah aw amin aw su'alur rahmah aw ta'awudz minal hadar aw irad ala qiraati imami fa innahu min maslahatis shalah. Adapun kalau sujud tilawah, misal ini ketika kita lagi membaca, kita sholat berjamaah, imam membaca ayat yang ada sujudnya, sajadahnya. Kita baru membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba imam Allahu akbar sujud sajadah. Maka kita mesti ikut imam. Nanti setelah imam berdiri lagi, kita sambung baru Fatihahnya. Langsung aja ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kenapa? Karena sujud tilawah tadi dari bagian dari maslahat salat. Ya, atau amin atau yang lain-lainnya, maka tidak perlu lagi dia mengulang. Ya, cuma dia harus menyempurnakan qiraah Fatihahnya. Nah, itu yang perlu kita cermati ya, di dalam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian juga ada beberapa masalah di dalam orang menyambung pada saat pembacaan surah Al-Fatihah. Seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kalau dia satu nafas mau menyambung dari Ar-Rahmanirrahim ke Maliki Yaumiddin, boleh dia tasdid, boleh dia sukunkan mimnya. Seperti Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, harus dia idghamkan tadi. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, salah itu bacaan Fatihah. Jadi kalau dia satu nafas, ya, misal membaca Fatihah satu nafas, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, boleh Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina, tidak boleh, salah. Nah, jadi kalau langsung
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu nafas. Boleh juga yang tadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh juga Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi mimnya pendek boleh, panjang boleh, karena ada dua qiraah. Kalau qiraah hafaz seperti kebanyakan orang Mesir dan Indonesia, maka dia membacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Panjang maliki yaumiddin. Kalau qiraah Abi Amr, dia membacanya arrahmanir rahim maliki yaumiddin, pendek mimnya. Jadi dua-duanya boleh. Kalau orang Hadramut, di rakaat pertama mereka membaca panjang, rakaat kedua mereka membacanya pendek. Jadi dapat semua dari dua qaul atau perkataan ulama itu tadi. Tetapi perlu juga kita ketahui di dalam surah An-Nas tidak boleh dipanjangkan Malikin Nas. Ini banyak orang salah juga, ya banyak kan yang salah. Nah itu semua qiraah ahli qurra sepakat mereka mim dalam Malikin Nasnya pendek. Jadi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, jangan Malikin Nas, salah. Kalau dalam surah Fatihah boleh panjang, boleh pendek, boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Yang tidak boleh amin. Ini cerita kemarin, nah. Imamnya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Amin. Terlalu panjang gitu kan. Bukan ya. Dina bukan Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia mau nyambung langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan dina karena hamzahnya itu adalah hamzah wasal. Hamzah boleh kita kita tidak membaca kasrohnya, jadi langsung Nuhdinas siratal mustaqim. Itu satu nafas. Kalau mau satu nafas perlu perhatian, atau tidak satu nafas perlu perhatian juga. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, artinya narik nafas dulu baru Maliki Yaumiddin. Tapi kalau mau satu nafas Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin agak panjang kan. Atau dibaca kasrohnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu perlu perhatian. Masalah Fatihah ini sebab dia adalah miftah sholat, kuncinya sholat. Padahal kalau Fatihah tidak benar, sholatnya tidak benar. Makanya kita dulu waktu belajar menghafal Al-Quran, sebelum kita belajar mulai menghafal Al-Quran, itu disimak dulu bacaan Fatihah. Kemudian kita dikasih tahu menurut qiraah begini. Jadi harus Fatihahnya benar. Zaman dulu banyak orang yang mau belajar dengan satu guru, itu sebagai mahar sebelum belajar baca Fatihahnya harus benar dulu. Setelah Fatihahnya benar baru gurunya mulai mengajari. Kalau tidak benar disuruh benarkan dulu. Kasih tahu begini, nah benarkan bacaan inti. Sudah benar baru mulai belajar buka kitab. Kalau belum boleh buka kitab. Itu zaman dulu. Kalau sekarang insyaallah ada. Nah, bala fulus kita bisa belajar. Malah ustadznya nunggu zaman sekarang. Nah, itu sudah akhir zaman. Sudah ditunggu ustadz, malas pula belajar. Subhanallah, macam malas. Ar-rukunul khamis. Rukun yang kelima adalah ar-ruku'. Ar-ruku'. Ya ini condongnya orang yang sholat seperti posisi biasa ya kita ruku'. Ya ini bihaitu tanalu rahatahu rukbatai. Ya, ini dua telapak tangan kita menyentuh dengkul kita. Kalau dia cuma menyentuh paha tidak sah rukuknya. Kalau lebih dari dengkul tidak apa-apa, tapi makruh. Nah, akan terlalu condong nantinya. Nah,
Jadi pas-pas gitu posisinya, megang kedua dengkul kita, ya. Nah, syarat-syaratnya juga banyak. Salah satunya diantaranya adalah harus sah dulu yang sebelumnya, baru sah rukuknya. Kemudian juga tidak boleh bermaksud yang lain selain dari ruku. Bagaimana bermaksud yang lain? Misal ada orang yang mau mukul dia, cepatnya ruku, misal ngelak dari pukulan, gitu loh. Nah, itu tidak boleh. Kemudian juga syaratnya harus tumakninah. Tumakninah itu artinya berhentinya semua anggota kita pada saat ruku di tempatnya masing-masing. Sekadar subhanallah. Kalau dia baru nempel, Allahu Akbar, langsung sama Allahu liman hamidah, berarti tidak ada tumakninah. Rukun rukuknya kurang sempurna. Kalau dia tidak mengulang lagi, berarti sholatnya batal. Harus ada tumakninah namanya dah. Inilah kalau syarat-syaratnya hampir sama juga sama yang lain. Seperti kita katakan tadi, jangan terlalu gimana ya, tangannya misalnya cuma di paha, tidak sah berarti kan, begitu. Rukun yang keenam al-i'tidal. Ini kembali orang yang sholat sebagaimana posisi sebelum ruku, itu i'tidal. Juga syaratnya harus sah rukuknya dulu. Kemudian tidak boleh bermaksud lain kecuali i'tidal. Lalu tumakninah juga, ya, tumakninah. Kemudian bacaan di dalam i'tidal itu paling sedikit sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, sampai situ aja. Tapi seafdol-afdolnya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil samawati wa mil ardi min ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, min syai'in ba'd boleh, min syai'in ba'du boleh. Ya. Harus ditambah sedikit rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Karena apa? Karena ada seorang pemuda dari sahabat ketika dia sholat membaca itu. Lalu Rasulullah tanya, siapa yang membaca itu tadi? Ana ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, aku melihat malaikat capek catat pahalanya. Bukan artinya capek itu bukan. Ya, ini kiasan dari banyaknya pahala sehingga dikiaskan seakan-akan malaikat capek. Ya, pada hakikatnya kan tidak capek yang namanya malaikat itu. Cuma saking banyak pahala yang didapat oleh pemuda tadi. Jadi ditambah sedikit, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu nyambung samawati mil ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Bid'ah gitu tadi. Kenapa? Yang mana itu? Yang pemuda tadi. Enggak. Artinya dia disenangi oleh Rasulullah maka tidak menjadi bid'ah. Ya karena itu masih di zaman Rasulullah. Yang artinya kan menurut sebagian orang bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Itu loh. Ya, ada. Tapi kalau dibahas bid'ah kita sudah sering membahas. Nanti repot lagi pembahasannya. Nyimpang nanti. Iya. Termasuk sholat tarawih, ya dah. Sholat tarawih pada masa Rasulullah sholatnya tidak berjamaah. Kemudian ada dalam riwayat mengatakan 8 rakaat, ada juga yang mengatakan sampai 20 rakaat. Alhasil sholat tarawih berjamaah hukumnya bid'ah.